Aku nekat nikahi janda muda kaya tersohor di kotaku untuk menguasai hartanya. Tapi ternyata pernikahanku berjalan dengan penuh cinta, dan setelah melahirkan aku justru begini. Kota ini mengenalnya sebagai Adelia Wijaya. Nama yang terukir di setiap sudut pemberitaan ekonomi lokal, wajah yang menghiasi sampul majalah gaya hidup, dan sosok yang menjadi buah bibir di setiap perkumpulan sosialita. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, Adelia mewarisi imperium bisnis properti mendiang suaminya, Bapak Surya Wijaya, seorang tokoh yang disegani dan dikenal dermawan. Kepergian mendadak sang suami 6 bulan lalu meninggalkan duka mendalam di hati Adelia, namun juga menyeretnya kepusaran kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa besar. Kulihat Adelia untuk pertama kalinya di acara lelang amal yang diadakan oleh salah satu yayasan besar di kota. Ia berdiri di tengah kerumunan, bagai bunga langka yang memancarkan pesona tak terbantahkan. Gaun malamnya berwarna zamrud, berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal, senada dengan tatapan matanya yang menyimpan kesedihan namun juga ketegasan. Lelaki-lelaki mapan di sekitarnya berusaha mencuri perhatiannya, menawarkan senyum dan obrolan basa-basi, namun Adelia tampak menjaga jarak, auranya memancarkan kehati-hatian seorang ratu yang baru saja kehilangan rajanya. Aku, Arya Pratama, hanyalah salah satu dari sekian banyak pria yang hadir malam itu. Bukan sebagai donatur besar, melainkan sebagai undangan dari seorang rekan kerja yang kebetulan memiliki koneksi dengan panitia acara. Aku berasal dari keluarga sederhana, tumbuh besar dengan mimpi-mimpi yang seringkali terasa jauh dari jangkauan. Pekerjaanku sebagai arsitek lepas sesekali memberikan harapan akan kemapanan, namun kenyataannya, aku masih harus berjuang untuk membayar cicilan apartemen kecilku. Malam itu, melihat Adelia dikelilingi kemewahan, sebuah ide licik mulai tumbuh di benakku. Kekayaan Adelia bagaikan oase di tengah gurun pasir kehidupanku. Aku mulai membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa harus memikirkan tagihan bulanan, memiliki kebebasan finansial untuk mewujudkan semua impianku. Pikiran itu begitu kuat, hingga menutupi nurani dan rasa hormatku pada kesedihan seorang wanita yang baru kehilangan suaminya. Aku mulai mencari informasi tentang Adelia. Kebiasaan sehari-harinya, tempat-tempat yang sering ia kunjungi, bahkan makanan kesukaannya. Aku mempelajari setiap detail kehidupannya melalui berita daring, akun media sosialnya yang jarang aktif, dan cerita-cerita yang beredar di kalangan pebisnis kota. Semakin banyak yang ku ketahui tentangnya, semakin besar pula keyakinanku bahwa aku bisa masuk ke dalam kehidupannya. Rencanaku sederhana namun penuh perhitungan. Aku akan mendekatinya dengan menunjukkan simpati dan perhatian tulus. Aku akan menjadi sosok yang berbeda dari para pria lain yang hanya mengagumi kekayaannya. Aku akan menjadi tempat ia bersandar di tengah kesepiannya. Setelah ia percaya padaku, setelah kami menikah, aku akan perlahan tapi pasti mengendalikan hartanya. Aku yakin dengan pesonaku, dengan kemampuan berpura-pura peduli, aku bisa meluluhkan hatinya yang sedang rapuh. Beberapa minggu kemudian, aku, tak sengaja, bertemu Adelia di sebuah galeri seni, tempat yang kabarnya sering ia kunjungi untuk mencari ketenangan. Aku berpura-pura tertarik pada lukisan yang sedang ia amati, lalu memberanikan diri menyapanya dengan nada sopan dan penuh empati. Lukisan ini sungguh indah, bukan? Ada kesedihan yang mendalam di balik warna-warnanya yang cerah, ujarku, berusaha memulai percakapan dengan topik yang menurutku sesuai dengan suasana hatinya. Adelia menoleh, menatapku dengan tatapan menyelidik. Ada sedikit keterkejutan di matanya, namun juga kelelahan. Anda benar, jawabnya pelan, suaranya sedikit serak. Seperti kehidupan, bukan? Dari sanalah percakapan kami dimulai. Aku berusaha menjadi pendengar yang baik, membiarkannya bercerita tentang perasaannya, tentang kenangannya bersama mendiang suami. Aku tidak terburu-buru,
Aku membangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Malam itu, kami berpisah dengan janji untuk bertemu lagi, sebuah langkah awal dalam rencana licikku. Tanpa kusadari, di balik topeng kepura-puraan, ada sesuatu yang mulai terusik dalam diriku setiap kali menatap mata teduh Adelia. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Pertemuan di galeri seni itu menjadi pembuka jalan bagiku untuk semakin dekat dengan Adelia. Beberapa hari berikutnya, aku mengiriminya pesan singkat menanyakan kabarnya, lalu mengajaknya makan malam dengan alasan ingin mendiskusikan tentang seni dan arsitektur, dua hal yang sempat kami singgung saat pertemuan pertama. Adelia menerima ajakanku dengan nada datar, seolah hanya memenuhi formalitas pertemanan yang baru terjalin. Malam itu, di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota yang gemerlap, aku kembali memasang topeng empati. Aku mendengarkannya bercerita tentang kesulitannya mengelola bisnis peninggalan suaminya, tentang tekanan dari berbagai pihak, dan tentang rasa kehilangan yang masih membekas. Aku memberikan saran-saran yang terdengar bijak, meskipun sebagian besar hanya hasil dari risetku tentang dunia bisnis yang kulakukan beberapa hari terakhir. Adelia tampak sedikit terbuka malam itu. Sesekali ia tersenyum tipis menanggapi ucapanku, dan matanya menunjukkan sedikit kehangatan yang membuatku merasa sedikit bersalah dengan rencana licikku. Namun, bayangan kekayaan yang terbentang di hadapanku dengan cepat mengalahkan perasaan tidak nyaman itu. Aku harus fokus pada tujuan awal. Seiring berjalannya waktu, intensitas pertemuanku dengan Adelia semakin meningkat. Aku selalu ada saat ia membutuhkan teman bicara, menjadi pendengar setia keluh kesahnya, dan tak jarang memberikan kejutan-kejutan kecil seperti bunga atau buku-buku tentang seni yang ia sukai. Aku berusaha keras untuk menciptakan citra seorang pria yang tulus dan perhatian, jauh dari kesan mata keranjang yang mungkin melekat pada pria lain yang mendekatinya. Namun, di balik keramahan Adelia, aku mulai menangkap adanya tatapan mencurigakan. Terkadang, saat aku terlalu antusias membahas masa depannya atau memberikan saran tentang investasi, matanya akan menyipit, menatapku dengan intens seolah sedang membaca pikiranku. Pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan juga semakin spesifik, menyentuh latar belakang keluargaku, pekerjaanku, dan alasanku begitu tertarik padanya dalam waktu yang relatif singkat. "Arya," katanya suatu sore saat kami sedang menikmati kopi di taman rumahnya yang luas, "kau begitu perhatian padaku. Terkadang aku merasa terlalu diperhatikan. Apa yang sebenarnya membuatmu begitu tertarik padaku?" Pertanyaan itu menusukku seperti anak panah. Aku berusaha tetap tenang dan memberikan jawaban yang sudah kupersiapkan. "Adelia, aku merasa ada koneksi yang kuat di antara kita sejak pertama bertemu. Aku melihat seorang wanita yang kuat namun juga rapuh, dan aku ingin ada di sisimu, memberikan dukungan yang kau butuhkan." Adelia menatapku lekat-lekat, tanpa berkedip. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Apakah ia sudah mulai curiga? Apakah topengku mulai retak? "Koneksi?" ulangnya pelan. Nada suaranya sulit dibaca. "Atau mungkin ada hal lain yang membuatmu tertarik padaku?" Aku berusaha mempertahankan kontak mata, menyalurkan ekspresi penuh ketulusan yang sudah kulatih di depan cermin. "Adelia, aku akui, kau adalah wanita yang luar biasa. Kecantikanmu, kecerdasanmu, kebaikan hatimu, semuanya membuatku kagum. Tapi yang paling penting, aku merasa nyaman bersamamu. Aku merasa bisa menjadi diriku sendiri." Adelia terdiam sejenak, masih menatapku dengan intens. Keheningan itu terasa begitu panjang dan menegangkan. Akhirnya, ia menghela napas pelan dan mengalihkan pandangannya ke taman. "Mungkin aku hanya terlalu paranoid," gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. "Setelah kepergian Surya, aku jadi lebih waspada pada orang-orang di sekitarku." Aku merasa sedikit lega, namun kewaspadaan dalam diriku justru meningkat. Aku harus lebih berhati-hati, lebih pandai menyembunyikan niat asliku.
Tatapan mencurigakan Adelia menjadi pengingat bahwa permainanku ini sangat berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Namun, di sisi lain, setiap kali aku melihat senyum tipis di wajahnya, setiap kali ia berbagi cerita pribadinya denganku, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku. Perasaan yang belum sepenuhnya ku mengerti, namun terasa berbeda dari sekadar ambisi untuk menguasai harta. Minggu-minggu setelah pertemuan di galeri seni terasa seperti babak baru dalam hidupku. Aku menjelma menjadi sosok yang tak terpisahkan dari keseharian Adelia. Rutinitasnya kini tak lagi lengkap tanpa kehadiranku. Kami menikmati sarapan pagi yang tenang di akhir pekan di beranda rumahnya yang menghadap taman bunga yang bermekaran. Aku menemaninya menghadiri acara-acara sosial yang dulunya terasa asing bagiku, kini menjadi panggung di mana aku memainkan peran sebagai kekasih yang penuh perhatian. Bahkan, Adelia mulai meminta pendapatku dalam beberapa keputusan bisnis kecil, mungkin lebih sebagai formalitas atau sekadar mencari perspektif lain, namun tetap terasa seperti sebuah kepercayaan yang besar bagiku. Di mata lingkaran sosial Adelia, aku adalah pria beruntung yang berhasil merebut hati sang janda kaya. Senyum simpul dan anggukan setuju seringkali menjadi respons atas interaksiku dengan teman-teman dan kolega Adelia. Aku berusaha membalasnya dengan keramahan yang sama, menampilkan citra seorang pria muda yang tulus mencintai dan mendukung Adelia, bukan seorang oportunis yang mengincar kekayaannya. Aku bahkan mulai hafal nama-nama kolega bisnisnya, mengingat detail-detail kecil tentang kehidupan mereka, demi menciptakan kesan baik di mata Adelia dan lingkungannya. Namun, semakin dalam aku menyelami kehidupan Adelia yang penuh kemewahan dan kebaikan, semakin kuat pula suara hati nuraniku berbisik. Aku melihat bagaimana Adelia dengan penuh semangat menceritakan perkembangan yayasan sosialnya, bagaimana matanya berbinar saat merencanakan kegiatan amal berikutnya. Aku menyaksikan interaksinya dengan para karyawan perusahaannya, penuh rasa hormat dan kepedulian, jauh dari kesan bos arogan yang sering kulihat di film-film. Sentuhan lembut tangannya saat ia mengucapkan terima kasih atas bantuanku, tatapan tulusnya saat ia memujiku atas ide-ide kecilku, semuanya terasa seperti tamparan halus bagi niat burukku. Apakah aku benar-benar pantas menerima kebaikan ini dengan kebohongan di baliknya? Suatu siang yang cerah, Adelia mengajakku menemaninya mengunjungi panti asuhan Harapan Bunda, salah satu proyek sosial terbesar yang dikelola oleh yayasannya. Perjalanan menuju panti terasa berbeda. Adelia bercerita tentang anak-anak di sana, tentang mimpi-mimpi sederhana mereka, dan tentang harapannya agar yayasan ini bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Nada bicaranya penuh semangat dan keibuan, jauh dari kesan wanita pebisnis yang dingin dan kalkulatif. Setibanya di panti, aku menyaksikan pemandangan yang benar-benar menyentuh hatiku. Adelia langsung dikerumuni anak-anak yang menyambutnya dengan pelukan dan tawa riang. Ia berjongkok, berbicara dengan mereka satu persatu, mendengarkan cerita tentang sekolah, tentang cita-cita, dan tentang keseharian mereka. Ia ikut bermain, tertawa lepas, dan memberikan perhatian yang sama kepada setiap anak. Cahaya kebahagiaan terpancar jelas dari wajahnya saat berbagi kebahagiaan dengan mereka. Melihat interaksi itu, ada sesuatu dalam diriku yang bergetar. Aku merasa begitu kecil dan hina. Di samping wanita yang begitu tulus dan penuh kasih ini, aku hanyalah seorang pria yang dipenuhi ambisi kotor. Rasa bersalah menggerogoti hatiku, membuat setiap senyum Adelia terasa seperti sindiran halus atas kepura-puraanku. Aku merasa seperti benalu yang berusaha menghisap sari kehidupan dari sebuah pohon yang begitu subur dan bermanfaat. Namun, di tengah pergolakan batinku, Adelia juga memberikan sinyal-sinyal yang semakin menguatkan dugaanku bahwa ia mulai memiliki perasaan yang lebih dalam padaku. Ia tidak lagi canggung menggandeng tanganku di depan umum, bahkan terkadang melingkarkan lengannya di pinggangku dengan gerakan alami. Saat kami menonton film di ruang keluarga rumahnya yang luas, ia tak ragu menyandarkan kepalanya di bahuku,
merasakan kehangatan yang mungkin selama ini ia rindukan. Tatapannya padaku kini lebih lembut, lebih penuh harap, dan seringkali tersirat kerinduan di dalamnya. Aku bisa merasakan kehangatan cintanya yang mulai tumbuh, sebuah kehangatan yang ironisnya justru membakar habis niat burukku, meninggalkan abu penyesalan dan kebingungan. Suatu malam yang dipenuhi keheningan dan cahaya lilin saat kami menikmati makan malam romantis yang Adelia siapkan sendiri di rumahnya. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku erat. Tatapannya lembut namun penuh keseriusan, menembus topeng kepura-puraanku hingga menyentuh inti hatiku. "Arya," katanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku merasa sangat nyaman bersamamu. Lebih dari sekadar teman atau rekan bicara. Kehadiranmu memberikan warna baru dalam hidupku setelah kepergian Surya. Kau membuatku merasa hidup kembali. Aku mulai menyukaimu, Arya." Pengakuan itu bagai palu godam yang menghantam dadaku. Aku menatap mata Adelia yang penuh harap, dan untuk sesaat, kejujuran hampir saja keluar dari bibirku. Aku hampir saja mengakui kebusukan niat awalku, mengungkapkan bahwa semua perhatian dan kebaikan yang kuberikan hanyalah bagian dari rencana licik untuk menguasai hartanya. Namun, rasa takut kehilangan Adelia, rasa takut melihat kekecewaan dan terluka di matanya, membungkam kejujuranku. Ego dan ketidakberanianku kembali menang. "Adelia," jawabku dengan suara yang tercekat, berusaha menyembunyikan gejolak batin yang sedang berkecamuk. Aku juga merasakan hal yang sama. Bahkan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Kebohongan itu terasa seperti racun yang mengalir dalam darahku. Aku melihat senyum bahagia merekah di wajah Adelia. Senyum yang seharusnya membuatku senang, namun justru semakin memperdalam jurang rasa bersalah di hatiku. Aku terperangkap dalam jaring kepalsuan yang kubuat sendiri. Semakin dalam aku berbohong, semakin sulit rasanya untuk keluar dan mengakui kebenaran. Namun, di sudut hatiku yang paling tersembunyi, secercah harapan mulai menyala. Harapan bahwa mungkin, di tengah kebohongan ini, cinta sejati benar-benar bisa tumbuh dan mengubah segalanya. Harapan bahwa suatu hari nanti, aku bisa menjadi pria yang pantas untuk Adelia, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusan hatinya yang telah tanpa sadar menaklukkan hatiku yang penuh ambisi. Minggu-minggu setelah malam pengakuan cinta di villa itu, terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Adelia. Ia tampak berseri-seri, pancaran kebahagiaan terpancar jelas dari matanya. Ia semakin terbuka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum, menggandeng tanganku erat saat menghadiri acara, bahkan tak jarang memberikan kecupan singkat di pipiku dengan senyum malu-malu yang menggemaskan. Aku berusaha membalas setiap perhatiannya, setiap sentuhan lembutnya, meskipun di lubuk hatiku, setiap interaksi itu terasa seperti pengingat yang menyakitkan akan kebohongan yang terus kupelihara. Suatu malam yang sunyi, Adelia mengajakku ke villa pribadinya yang terletak di puncak bukit yang menghadap panorama kota yang gemerlap. Angin malam bertiup sepau-sepau, membawa aroma bunga dari taman di sekeliling villa. Di bawah langit yang bertaburan jutaan bintang, dengan alunan musik klasik yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi dan hidangan mewah tersaji di meja yang dihiasi lilin-lilin aromatik, Adelia menatapku dengan mata yang berkilauan oleh cinta. "Arya," ucapnya dengan suara lembut yang nyaris berbisik, "kau telah membawa begitu banyak cahaya dan kehangatan dalam hidupku. Setelah kepergian Surya, aku pikir aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seperti ini lagi. Aku merasa jatuh cinta padamu, Arya." Jantungku berdebar kencang, bercampur antara euforia karena rencanaku berjalan sesuai harapan dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu sejak awal niat licikku. Ini adalah gerbang menuju kehidupan mewah yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Namun, menatap ketulusan yang terpancar dari mata Adelia, keraguan kembali menghantamku dengan kekuatan yang lebih besar. Apakah aku benar-benar tega memanfaatkan cinta dan kepercayaannya yang begitu murni?
Mengumpulkan sisa-sisa ambisi yang masih tersisa, aku meraih tangannya yang terasa begitu lembut di dalam genggamanku. Aku berlutut di hadapannya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua dari saku jaketku. Di dalamnya tersemat cincin berlian yang cukup besar dan berkilauan, yang kubeli beberapa hari sebelumnya dengan menggunakan kartu kredit perusahaan Adelia yang kupinjam tanpa sepengetahuannya. Adelia Wijaya, ucapku dengan suara yang kubuat seromantis dan setulus mungkin, meskipun terasa bergetar oleh kegelisahan. Maukah kau menikah denganku? Maukah kau menghabiskan sisa hidupmu bersamaku, berbagi suka dan duka, membangun masa depan bersama? Air mata kebahagiaan mengalir deras membasahi pipi Adelia yang halus. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, tampak terkejut dan terharu. Kemudian, dengan anggukan penuh semangat dan senyum yang merekah sempurna, ia menjawab, "Ya, Arya. Ya, aku mau." Ia memelukku erat, air matanya membasahi bahuku. Malam itu, di bawah saksi jutaan bintang yang berkelap-kelip, kami bertunangan. Dari luar, suasana terasa begitu romantis dan sempurna, seperti adegan dalam film-film cinta. Namun, di dalam diriku, badai penyesalan dan kebingungan semakin mengamuk, bercampur dengan sedikit rasa menang karena rencanaku berjalan lancar. Berita pertunangan kami menyebar dengan cepat bagai api di padang rumput kering di seantero kota. Reaksi yang muncul sangat beragam, mencerminkan kompleksitas hubungan Adelia dengan lingkungannya. Sebagian orang, terutama mereka yang melihat Adelia berhak untuk bahagia setelah kehilangan suaminya, mengucapkan selamat dengan tulus, melihat kami sebagai pasangan yang serasi dan saling melengkapi. Namun, tak sedikit pula yang berbisik sinis di belakang kami, mempertanyakan kecepatan hubungan kami, latar belakangku yang jauh berbeda dengan Adelia, dan tentu saja, motifku mendekati janda kaya tersohor seperti Adelia. Salah satu suara sumbang yang paling lantang dan tak bisa diabaikan adalah Risa, sahabat dekat mendiang suami Adelia dan juga salah satu pemegang saham mayoritas di Wijaya Corp, perusahaan keluarga yang kini dikelola Adelia. Risa adalah wanita karir yang cerdas, tegas, dan memiliki intuisi bisnis yang sangat tajam. Sejak awal kedekatanku dengan Adelia, ia selalu menunjukkan sikap dingin dan ketidakpercayaan yang kentara. Ia jarang berbicara langsung padaku, namun tatapan matanya yang tajam seolah mampu menembus topeng kepura-puraanku. Suatu siang, saat aku menemani Adelia memilih gaun pengantin di sebuah butik eksklusif, Risa tiba-tiba menghampiri kami dengan ekspresi wajah yang datar dan tanpa senyum sedikit pun. "Adelia, bisakah kita bicara sebentar? Ada hal penting yang perlu kubahas denganmu," katanya dengan nada formal dan dingin, sama sekali tidak menatapku atau bahkan mengakui kehadiranku. Adelia tampak sedikit terkejut dengan nada bicara Risa yang tidak biasa, namun ia mengangguk pelan. Ia kemudian menoleh padaku dengan senyum meminta maaf yang sedikit canggung. "Arya, sayang, tunggu sebentar ya. Aku akan segera kembali." Aku mengangguk, meskipun perasaan tidak nyaman dan firasat buruk mulai menyelimuti hatiku. Aku bisa merasakan tatapan tajam Risa menusuk punggungku saat Adelia mengikutinya ke sudut butik yang lebih sepi, di antara gaun-gaun pengantin yang menjuntai indah. Aku mencoba bersikap tenang, berpura-pura tertarik pada detail rendah sebuah gaun. Namun telingaku terus berusaha menangkap percakapan mereka yang sayangnya teredam oleh musik latar butik. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, Adelia kembali menghampiriku dengan wajah yang sedikit murung dan tatapan yang menghindari mataku. Ada ketegangan yang tak biasa di raut wajahnya. "Ada apa, sayang? Apa yang dikatakan Risa?" Tanyaku berusaha bersikap santai, meskipun jantungku berdebar tak karuan. "Risa, ia hanya khawatir padaku," jawab Adelia pelan, nada suaranya terdengar tidak yakin. Ia masih belum berani menatapku. Ia bilang, ia hanya ingin memastikan aku tidak terburu-buru dan membuat keputusan yang salah. Ia mengingatkanku untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang baru.
Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menyembunyikan kekesalan dan kecemasan yang kurasakan. Aku mengerti, sayang. Ia adalah sahabat baik suamimu, tentu saja ia hanya ingin yang terbaik untukmu. Namun, dalam hati aku tahu bahwa kekhawatiran Risa jauh lebih dalam dari sekadar nasihat seorang sahabat. Aku bisa merasakan kecurigaan yang kuat terpancar darinya. Ia pasti sedang mengumpulkan informasi tentang latar belakangku, mencari celah kecil apapun untuk membuktikan bahwa aku hanyalah seorang pria yang mengincar harta Adelia. Bayangan penyelidikan diam-diam dan bisikan-bisikan di belakangku mulai menghantuiku. Malam itu, saat kami berbaring berdampingan di ranjang besar di kamar tidur Adelia setelah seharian yang melelahkan mempersiapkan pernikahan, keheningan di antara kami terasa berbeda. Ada jarak yang tak terlihat, sebuah keraguan yang mengambang di udara. Tiba-tiba, Adelia berbalik menghadapku, menatap mataku dengan ekspresi yang rapuh dan penuh keraguan. "Arya?" tanyanya pelan, suaranya nyaris berbisik. Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau ada alasan lain di balik semua ini?" Pertanyaan itu kembali menghantamku, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Aku menatap mata Adelia yang tampak begitu polos dan penuh harap. Di satu sisi, naluri untuk berbohong dan mempertahankan rencanaku kembali muncul, mendorongku untuk melontarkan kata-kata manis dan meyakinkannya akan cintaku. Namun, di sisi lain, tatapan polosnya, kerentanan yang terpancar dari wajahnya, membuatku merasa semakin bersalah dan terperangkap dalam kebohonganku sendiri. "Adelia," jawabku dengan suara yang terdengar lebih jujur dari biasanya, meskipun belum sepenuhnya mampu mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Aku sangat menyayangimu, Adelia. Kau adalah wanita yang luar biasa, dan aku merasa sangat beruntung bisa bersamamu. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan kebahagiaan seperti ini." Jawaban itu tampaknya cukup melegakan Adelia. Ia menghela napas pelan, dan senyum tipis kembali menghiasi bibirnya. Ia mendekat dan memelukku erat, menyandarkan kepalanya di dadaku. Namun, di balik kelegaan yang tampak di wajahnya, aku tahu bahwa bisikan kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari Risa, akan terus menjadi bayangan gelap yang mengintai hubungan kami. Jaring-jaring pernikahan sudah hampir terpasang, namun badai keraguan dan potensi pengungkapan kebenaran semakin mendekat, mengancam untuk menghancurkan segalanya yang telah kubangun, termasuk perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku untuk wanita ini. Hari-hari menjelang pernikahan terasa begitu sibuk. Adelia tampak bersemangat dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Ia melibatkan aku dalam setiap detail, mulai dari pemilihan dekorasi gedung, menu makanan, hingga daftar tamu. Aku berusaha menunjukkan antusiasme yang sama, meskipun di balik senyumku tersimpan kecemasan yang semakin besar. Setiap keputusan yang diambil, setiap biaya yang dikeluarkan, semakin mengikatku pada rencana awal yang kini terasa semakin menjijikkan. Di tengah kesibukan itu, Risa tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Ia selalu hadir dalam setiap pertemuan persiapan pernikahan dengan ekspresi dingin dan tatapan menyelidik ke arahku. Ia seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada vendor, seolah mencari-cari kesalahan atau kejanggalan dalam setiap detail. Suatu sore, saat kami bertiga sedang melihat contoh undangan pernikahan, Risa tiba-tiba berkata dengan nada sinis, "Kau yakin dengan pilihan desain ini, Delia? Terlihat sederhana sekali untuk pernikahan seorang pewaris Wijaya Corp." Adelia mengerutkan kening. "Aku menyukainya, Risa. Arya juga setuju." Risa mengalihkan pandangannya padaku dengan tatapan merendahkan. "Tentu saja. Selera pria biasa memang tidak bisa dibandingkan dengan standar keluarga Wijaya." Aku berusaha menahan emosiku. Adelia terlihat tidak nyaman dengan sikap Risa. Ia menggenggam tanganku erat di bawah meja, seolah memberiku kekuatan. Setelah Risa pergi dengan alasan ada urusan mendadak,
Adelia menatapku dengan wajah bersalah. Maafkan sikap Risa, Arya. Ia memang seperti itu. Terlalu protektif padaku. Tidak apa-apa, sayang. Jawabku berusaha tersenyum. Aku mengerti ia hanya ingin yang terbaik untukmu. Namun, dalam hati aku bertanya-tanya, apakah yang terbaik menurut Risa adalah menjauhkanku dari Adelia? Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat namun membuat jantungku berdebar kencang. Arya Pratama, aku tahu siapa kau sebenarnya. Jangan sakiti Adelia. Aku langsung merasa panik. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah Risa sudah menemukan sesuatu tentang masa laluku atau niat awalku? Aku berusaha tenang dan tidak menunjukkan kegelisahanku pada Adelia. Aku menghapus pesan itu dan mencoba melupakannya. Namun rasa cemas terus menghantuiku. Menjelang hari pernikahan, Risa semakin intensif memberikan peringatan kepada Adelia. Ia bahkan sampai menemui Adelia secara pribadi tanpa sepengetahuanku. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan. Namun setelah pertemuan itu, aku melihat ada sedikit keraguan di mata Adelia saat menatapku. Ia menjadi lebih pendiam dan lebih sering melamun. Suatu malam, saat kami sedang berbaring di ranjang, Adelia tiba-tiba bertanya, Arya, apa kau pernah berbohong padaku tentang sesuatu yang besar? Pertanyaan itu bagai petir menyambar di tengah malam. Aku berusaha mempertahankan ketenangan dan menatap matanya dengan tatapan meyakinkan. Tidak pernah, sayang. Mengapa kau bertanya seperti itu? Adelia menghela napas pelan dan memelukku erat. Entahlah, hanya ada perasaan tidak enak. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku memeluknya kembali, berusaha menenangkan kegelisahannya sekaligus menenangkan diriku sendiri. Aku tahu, waktuku semakin sempit. Kebenaran, cepat atau lambat, pasti akan terungkap. Dan aku takut, kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Termasuk perasaan yang tanpa sadar mulai tumbuh di hatiku untuk Adelia. Di tengah persiapan pernikahan yang semakin mendekat, bayangan pengungkapan dan kehancuran terasa semakin nyata. Hari pernikahan tiba. Gedung mewah yang disewa Adelia didekorasi dengan indah, dipenuhi rangkaian bunga-bunga mahal dan tata cahaya yang memukau. Para tamu undangan mulai berdatangan, terdiri dari kolega bisnis mendiang suami Adelia, teman-teman sosialita, dan beberapa kenalan jauh keluarga. Aku berdiri di altar, mengenakan tuxedo hitam yang terasa asing di tubuhku, berusaha menampilkan senyum percaya diri meskipun jantungku berdebar kencang. Kulihat Adelia berjalan menuju altar, didampingi oleh pamannya. Ia tampak begitu anggun dan mempesona dalam balutan gaun pengantin putih yang mewah. Senyumnya merekah, matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Melihatnya berjalan ke arahku, ada perasaan aneh yang menyeruak dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa berhasil mencapai tujuanku. Di sisi lain, aku merasa seperti penjahat yang akan merusak kebahagiaan seorang malaikat. Upacara pernikahan berjalan dengan lancar. Janji suci terucap, cincin terpasang di jari manis kami. Saat pendeta mengumumkan kami sebagai suami dan istri, Adelia memelukku erat, bisikan penuh cinta terdengar di telingaku. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku tidak bisa mengabaikan tatapan tajam Risa yang duduk di barisan depan. Matanya seolah menelanjangiku, mencari-cari kebohongan di balik senyumku. Resepsi pernikahan berlangsung meriah. Aku berusaha berbaur dengan para tamu, tersenyum dan menjawab pertanyaan-pertanyaan basa-basi. Namun, pikiranku terus berkecamuk. Pesan misterius, peringatan Risa, dan keraguan di mata Adelia beberapa hari terakhir terus menghantuiku. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis, menunggu saat di mana semuanya akan runtuh. Saat sedang berbincang dengan beberapa kolega bisnis Adelia, Risa tiba-tiba menghampiriku. Nada suaranya datar namun penuh penekanan.
Arya, bisakah kita bicara sebentar di tempat yang lebih tenang? Aku merasakan firasat buruk. Aku menoleh pada Adelia yang sedang tertawa bersama teman-temannya, lalu mengangguk pada Risa. Kami berjalan menuju taman di luar gedung, tempat yang relatif sepi dari hiruk-pikuk pesta. Begitu kami berada di tempat yang aman dari pendengaran orang lain, Risa langsung menyerang. Aku tahu siapa kau sebenarnya, Arya Pratama, ucapnya dengan tatapan dingin. Aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Kau bukan arsitek sukses seperti yang kau ceritakan pada Adelia. Kau memiliki banyak hutang dan riwayat pekerjaan yang tidak stabil. Jantungku mencelos. Jadi, Risa sudah tahu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jawabku berusaha tenang, meskipun suaraku sedikit bergetar. Risa mencibir. Jangan berbohong padaku. Aku juga tahu tentang niat awalmu mendekati Adelia. Kau hanya mengincar hartanya, bukan? Aku terdiam, tidak bisa mengelak lagi. Kebenaran itu telanjang di hadapanku. Aku hanya ingin Adelia bahagia, lanjut Risa dengan nada mengancam. Jika kau menyakitinya, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melakukan segala cara untuk melindunginya. Sebelum aku sempat menjawab, kami mendengar suara Adelia memanggil namaku. Ia berjalan menghampiri kami dengan senyum di wajahnya. Arya, kau di sini rupanya. Ada beberapa tamu yang ingin mengucapkan selamat pada kita. Risa menatapku dengan tatapan penuh peringatan sebelum mengalihkan pandangannya pada Adelia dan memasang senyum palsu. Tentu, Delia. Aku hanya sedang mengucapkan selamat pada suamimu. Saat kami kembali ke dalam gedung, aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Risa sudah mengetahui kebenarannya, dan cepat atau lambat, ia pasti akan mengungkapkannya pada Adelia. Hari bahagiaku terasa seperti awal dari sebuah bencana. Di tengah kemeriahan pesta pernikahan, bayangan kehancuran sudah mulai tampak di depan mata. Malam pertama sebagai suami istri seharusnya menjadi babak baru yang penuh kehangatan dan janji-janji cinta abadi. Namun, bagiku, malam itu terasa seperti berada di atas panggung sandiwara yang megah, di mana aku memainkan peran sebagai pengantin pria bahagia. Sementara di balik topengku, kecemasan dan rasa bersalah terus menggerogoti. Adelia, di sisiku, tampak begitu rapuh dalam kebahagiaannya. Ia menggenggam tanganku erat, matanya berbinar saat menceritakan tentang visi rumah tangga kami, tentang anak-anak yang kelak akan berlarian di taman rumah impian kami, tentang masa depan yang ia bayangkan penuh cinta dan tawa. Setiap kata yang keluar dari bibirnya, setiap sentuhan lembutnya, terasa seperti pisau tajam yang menusuk relung hatiku yang penuh kepalsuan. Aku berusaha membalas setiap ucapan manisnya dengan kata-kata romantis yang sudah menjadi senjata andalanku selama ini. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang kini menjadi hakku secara sah di mata hukum dan agama. Namun pikiranku terus berkecamuk bagai ombak di lautan badai. Kata-kata Risa di taman pernikahan, dingin dan penuh tuduhan, terus terngiang di telingaku, menghancurkan setiap ilusi kebahagiaan yang coba kubangun. Aku tahu, cepat atau lambat, tembok kebohonganku akan runtuh, dan aku takut malam ini adalah malam terakhir aku bisa merasakan kehangatan Adelia sebagai seorang suami yang dicintai. Saat Adelia akhirnya terlelap di sampingku, napasnya teratur dan tenang, dengan senyum damai masih menghiasi wajah cantiknya, aku justru tidak bisa memejamkan mata. Aku merasa seperti seorang tahanan di dalam tubuhku sendiri, terkurung oleh rasa bersalah dan ketakutan. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur mewah yang seharusnya menjadi saksi bisu cinta kami. Aku berjalan tanpa suara menuju pintu balkon kamar suite hotel bintang 5 yang kami tempati. Angin malam yang sejuk membelai wajahku, namun tak mampu sedikitpun mendinginkan gejolak emosi yang membakar hatiku. Di tengah kegelapan malam yang hanya diterangi oleh gemerlap lampu kota di kejauhan, aku merenungkan tentang Adelia. Kebaikan hatinya yang tulus, cintanya yang tanpa syarat,
dan kepercayaannya yang begitu besar padaku. Apakah aku pantas mendapatkan semua itu dengan kebohongan yang selama ini kujaga rapat-rapat? Perasaan bersalah semakin menghantuiku, menjelma menjadi monster kecil yang terus mencakar-cakar nuraniku. Aku mulai mempertanyakan kembali niat awalku. Apakah kekayaan Adelia benar-benar seberharga kebahagiaannya? Seberharga air mata yang mungkin akan ia tumpahkan karena kebohonganku? Di tengah keheningan malam yang pekat, sebuah ide tiba-tiba menyeruak dalam benakku, secercah harapan di tengah kegelapan. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, meskipun kecil. Mungkin jika aku jujur pada Adelia, jika aku mengakui semua kebusukan niat awalku, ia akan membenciku, mungkin bahkan meninggalkanku. Tapi setidaknya aku tidak akan lagi hidup dalam kepalsuan yang menyesakan ini. Mungkin dengan kejujuran, meskipun pahit dan menyakitkan, aku bisa memulai semuanya dari awal, membangun sebuah hubungan yang didasari oleh ketulusan, bukan kebohongan dan manipulasi. Keesokan paginya, saat Adelia bangun dengan senyum cerah yang menyambutku seperti mentari pagi, dan memberikan ciuman lembut di bibirku sebagai pertanda hari baru, aku merasa semakin yakin dengan keputusanku. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya, termasuk kemungkinan terbesar untuk kehilangan Adelia selamanya. Setelah kami menikmati sarapan mewah yang disajikan di kamar, dengan percakapan ringan yang terasa begitu kontras dengan gejolak batinku, aku mengajak Adelia untuk duduk berdua di ruang tamu suite hotel kami yang elegan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini kusimpan rapat bagai bom waktu yang siap meledak. Adelia, kataku dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha menatap matanya yang penuh cinta. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kukatakan padamu. Sesuatu yang berat. Adelia menatapku dengan tatapan penuh tanya dan sedikit kekhawatiran. Ada apa, Arya? Kau terlihat sangat serius. Apa terjadi sesuatu? Aku menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan dan kepercayaannya yang begitu besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pernikahan ini, sebelum kita membangun mimpi-mimpi yang mungkin akan hancur, ada kebenaran tentang diriku, tentang awal kedekatan kita, yang harus kau tahu. Ini sangat penting, Adelia. Namun, tepat sebelum aku sempat melanjutkan kalimat pengakuan yang sudah kurangkai dalam benakku, ponsel Adelia yang tergeletak di meja berdering nyaring. Ia melihat nama penelepon di layar dan ekspresi wajahnya berubah, dari rasa ingin tahu menjadi sedikit terkejut dan khawatir. Ini Risa, katanya pelan, nada suaranya menunjukkan kebingungan. Sepertinya, penting sekali. Ia mengangkat panggilan itu dan berjalan menjauh sedikit, menuju jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Aku duduk terpaku, jantungku berdebar kencang bagai genderang perang. Apakah Risa sudah bertindak lebih dulu? Apakah ia sudah mengungkapkan semua kebusukanku pada Adelia? Aku memperhatikan gerak-gerik Adelia. Wajahnya semakin pucat, alisnya berkerut dalam, dan sesekali ia menggelengkan kepala pelan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Adelia kembali menghampiriku. Wajahnya pucat pasi, dan air mata sudah mulai menggenang di pelupuk matanya. Tatapannya kosong, penuh dengan keterkejutan dan rasa sakit yang mendalam. Arya, katanya dengan suara tercekat, nyaris tak terdengar. Apa benar semua yang dikatakan Risa di telepon tadi? Apa benar kau mendekatiku hanya karena hartaku? Duniaku terasa runtuh seketika. Risa sudah lebih dulu mengungkapkan kebenarannya, menghancurkan kesempatan yang nyaris kumiliki untuk mengakui kesalahanku sendiri. Aku menatap Adelia, melihat kekecewaan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang terpancar jelas dari matanya yang indah. Malam pertama kami berakhir bukan dengan kehangatan cinta, melainkan dengan pengungkapan kebohongan dan kehancuran kepercayaan yang tak ternilai harganya. Pernikahan yang baru seumur jagung ini sudah berada di ujung tanduk kehancuran,
dan aku harus menghadapi badai yang kutimbulkan sendiri. Aku berdiri di hadapan Adelia, merasakan hawa dingin menusuk tulang meski suhu ruangan terasa hangat. Matanya, yang beberapa jam lalu memancarkan kebahagiaan saat kami bertukar janji suci, kini bagai danau beku yang mencerminkan kekecewaan dan rasa sakit yang tak terperi. Aku tahu, saat ini, tidak ada lagi ruang untuk kepalsuan. Topeng yang selama ini kukenakan telah terlepas paksa, dan aku berdiri telanjang di hadapan kebenaran yang menyakitkan. Dengan suara yang nyaris hilang, seperti bisikan angin malam yang putus asa, aku mengangguk perlahan. Ya, Adelia. Apa yang dikatakan Risa di telepon, itu benar. Sebagian besarnya adalah kebenaran yang pahit. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya menyeruak, membasahi pipinya yang semakin pucat. Setiap tetes air mata itu terasa seperti pukulan telak di dadaku. Ia mundur selangkah, kemudian selangkah lagi, seolah aku adalah makhluk asing yang tiba-tiba bertransformasi menjadi sosok menakutkan yang mengancam keberadaannya. Bagaimana bisa, Arya? Bisiknya lirih, suaranya tercekat oleh isak tangis. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Apa semua tatapan penuh perhatianmu, semua kata-kata manis yang kau ucapkan, hanyalah kepura-puraan belaka? Apa setiap sentuhanmu adalah kebohongan yang terencana? Aku menundukkan kepala dalam-dalam, tidak sanggup menatap mata yang dulunya kurindu itu. Rasa malu membakar wajahku, penyesalan menghantamku bagai ombak besar yang menghantam karang. Tidak semuanya bohong, Adelia, ujarku akhirnya, mengangkat kepala dan mencoba meraih tatapannya yang kosong. Awalnya aku mendekatimu karena hartamu. Aku adalah pria yang penuh ambisi dan terdesak oleh keadaan. Aku melihatmu sebagai sebuah kesempatan, sebuah jalan pintas untuk mengubah kehidupanku yang penuh kesulitan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha merangkai kata-kata kejujuran yang terlambat ini. Tapi, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di balik topeng kepura-puraan, aku mulai benar-benar mengenalmu. Aku melihat betapa tulus hatimu, betapa kuat jiwamu di balik kerapuhan yang kau tunjukkan. Aku mulai menyukaimu, Adelia. Bahkan, aku rasa aku jatuh cinta padamu, tanpa peduli lagi dengan kekayaanmu. Adelia tertawa sinis di tengah isak tangisnya, suara yang lebih menyayat hati daripada bentakan kemarahan. Cinta? Jangan pernah lagi kau mengucapkan kata itu di hadapanku, Arya. Cinta tidak dibangun di atas fondasi kebohongan dan manipulasi. Kau hanya menginginkan uangku, kekayaan yang suamiku tinggalkan. Kau tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kau hanya mencintai apa yang kumiliki. Itu tidak benar, Adelia. Bantahku dengan suara yang meninggi, mencoba meraih tangannya yang gemetar, namun ia menepisnya dengan kasar, seolah sentuhanku adalah racun. Awalnya memang seperti itu. Aku mengakui kesalahanku. Tapi perasaanku padamu sekarang adalah nyata, tulus. Aku menyesal telah berbohong padamu. Aku sangat menyesal telah menyakitimu. Menyesal? Ulang Adelia dengan nada getir yang menusuk jantungku. Kau pikir kata maafmu yang terlambat ini bisa mengembalikan kepercayaanku yang sudah kau hancurkan berkeping-keping? Kau pikir aku bisa begitu saja melupakan semua kebohonganmu, semua kepura-puraanmu? Kau telah menodai pernikahan ini sejak awal dengan niat busukmu. Aku terdiam, kehilangan kata-kata. Aku tahu, tidak ada pembelaan yang bisa meringankan kesalahanku. Aku telah melakukan dosa besar dengan mempermainkan hati seorang wanita yang begitu baik dan tulus. Aku telah menghancurkan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik kami berdua. Pergilah, Arya, kata Adelia akhirnya, suaranya dingin dan datar, penuh dengan penolakan yang tak tergoyahkan. Tatapannya kosong, seolah aku sudah tidak lagi ada di hadapannya. Pergilah dari hidupku. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi.
Aku tidak ingin mengingat semua kebohongan ini. Air mataku ikut menetes, bercampur dengan rasa malu dan penyesalan yang menyesakkan dada. Aku tahu, aku pantas mendapatkan kemarahannya. Aku pantas mendapatkan penolakannya. Aku telah menghancurkan pernikahan yang baru seumur jagung ini, dan yang lebih menyakitkan, aku telah melukai wanita yang tanpa sadar telah merebut hatiku dengan kebaikannya. Dengan langkah berat yang terasa seperti menyeret beban bertonton, aku berbalik dan berjalan menuju pintu kamar hotel yang kini terasa asing dan dingin. Setiap langkah menjauh darinya terasa seperti mencabut sebagian dari jiwaku. Sebelum mencapai ambang pintu, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Adelia masih berdiri di tempatnya, tubuhnya bergetar hebat di tengah isak tangis yang tak tertahankan. Air mata terus mengalir di pipinya yang basah. Tatapannya kosong, penuh dengan luka yang menganga dan pengkhianatan yang mendalam. Malam itu, aku meninggalkan kamar hotel mewah itu, meninggalkan kemewahan yang seharusnya menjadi milikku, namun dengan hati yang hancur berkeping-keping dan penyesalan yang tak terhingga. Rencanaku untuk menguasai harta Adelia memang gagal total, namun yang lebih menyakitkan, aku juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk dicintai dengan tulus oleh seorang wanita yang luar biasa, dan kesempatan untuk mencintainya dengan sepenuh hati tanpa ada kebohongan di antaranya. Kebohonganku telah menjadi tembok tinggi yang memisahkan kami selamanya. Setelah malam yang menghancurkan itu, aku kembali ke apartemen kecilku yang terasa semakin suram dan kosong. Kemewahan yang sempat kurasakan selama beberapa minggu terakhir kini terasa seperti mimpi buruk yang membekas. Setiap sudut ruangan mengingatkanku pada Adelia, pada senyumnya, pada kehangatan pelukannya yang kini tak lagi kurasakan. Malam-malamku dipenuhi dengan kesepian dan bayangan penyesalan yang tak berujung. Aku terus memutar kembali semua kejadian, dari awal pertemuanku dengan Adelia hingga pengakuan pahit di kamar hotel. Aku merutuki kebodohanku, ambisiku yang membutakan hati, dan kebohongan yang telah menghancurkan segalanya. Aku mencoba menghubungi Adelia beberapa kali, mengirimkan pesan singkat dan email yang berisi permintaan maaf dan penyesalan yang mendalam. Namun, semua usahaku sia-sia. Nomor teleponku diblokir, dan email-emailku tidak pernah mendapat balasan. Aku tahu, aku telah menghancurkan kepercayaannya hingga berkeping-keping, dan mungkin, luka yang kutorehkan terlalu dalam untuk disembuhkan. Berita tentang perpisahan kami dengan cepat menyebar di kalangan sosialita kota. Aku menjadi bahan gunjingan, pria muda yang ketahuan mengincar harta janda kaya. Cibiran dan tatapan merendahkan menjadi makanan sehari-hariku. Aku kehilangan beberapa proyek arsitektur karena reputasiku yang tercoreng. Hidupku kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih buruk karena kini aku harus menanggung beban rasa bersalah yang tak terhingga. Suatu malam, saat aku sedang meratapi nasib di apartemenku yang gelap, tiba-tiba pintu diketuk. Aku enggan membukanya. Berpikir mungkin itu hanya rekan kerja yang ingin menagih hutang atau wartawan yang mencari berita sensasional. Namun, ketukan itu terus berlanjut. Dengan enggan, aku membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Risa, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa kubaca. Ada sedikit kelelahan di matanya, namun juga ada sesuatu yang lain. Mungkin simpati? Bisa kita bicara sebentar, Arya? Katanya pelan. Aku terkejut namun mengangguk dan mempersilakannya masuk. Apartemenku yang berantakan dan suram jelas menjadi kontras dengan kemewahan yang mungkin biasa ia lihat. Risa duduk di sofa usangku tanpa mengeluh. Keheningan sempat menyelimuti kami sebelum ia akhirnya membuka suara. Aku tahu kau pasti sangat menderita sekarang, katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aku tidak membenarkan apa yang kau lakukan pada Adelia, tapi aku bisa melihat penyesalan di matamu saat di hotel. Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Kau tidak membenciku. Risa menghela napas. Aku marah padamu, sangat marah. Kau telah menyakiti sahabatku.
Tapi aku juga tahu, hidup ini tidak hitam dan putih. Mungkin ada sesuatu yang membuatmu melakukan semua ini. Aku terdiam sejenak, lalu memberanikan diri untuk menceritakan tentang latar belakang keluargaku, tentang kesulitan finansial yang selalu menghantuiku, dan tentang bagaimana ambisi sesaat telah membutakanku. Aku tidak berusaha mencari pembenaran atas tindakanku, hanya ingin Risa tahu dari mana semua itu berasal. Risa mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah aku selesai bercerita, ia menghela napas panjang. Aku tidak akan pernah bisa memaafimu sepenuhnya karena telah menyakiti Adelia, katanya tegas. Tapi, aku bisa melihat bahwa kau menyesal. Dan mungkin ada harapan untukmu. Ia kemudian menceritakan tentang kondisi Adelia setelah kejadian di hotel. Adelia sangat terpukul dan mengurung diri. Ia tidak mau bertemu siapapun dan terus menangis. Risa khawatir dengan kondisi sahabatnya. Adelia adalah wanita yang kuat, tapi ia juga sangat sensitif, kata Risa. Kepercayaannya sudah hancur. Akan butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkannya, jika mungkin. Sebelum pergi, Risa mengatakan sesuatu yang membuat hatiku sedikit tergerak. Mungkin jika kau benar-benar mencintainya seperti yang kau katakan, jangan menyerah. Tunjukkan padanya bahwa penyesalanmu itu nyata. Tapi ingat, Arya, jangan pernah lagi berbohong padanya. Setelah Risa pergi, aku termenung. Kata-katanya memberikan sedikit harapan, meskipun kecil. Aku tahu, jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Adelia akan sangat panjang dan sulit. Tapi, untuk pertama kalinya setelah kepergiannya, aku memiliki tujuan yang jelas. Membuktikan bahwa cintaku padanya adalah nyata, bukan hanya sekadar ambisi sesaat. Aku harus menunjukkan penyesalanku melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata kosong. Aku harus berjuang untuk mendapatkan kembali hatinya, meskipun aku tahu itu adalah perjuangan yang sangat berat. Kata-kata Risa bagai embun pagi yang menyegarkan gurun keputusasaanku. Meskipun ia tidak menjanjikan apapun, nada bicaranya yang sedikit melunak memberiku secercah harapan untuk menebus kesalahanku. Aku tahu, permintaan maaf verbal saja tidak akan cukup untuk menghapus luka yang kutorehkan di hati Adelia. Aku harus membuktikan penyesalanku melalui tindakan nyata, melalui perubahan dalam diriku, tanpa mengharapkan ia segera kembali dalam pelukanku. Tujuan utamaku saat ini adalah membayar harga kebohonganku dan menunjukkan bahwa aku mampu menjadi pria yang lebih baik, pria yang pantas mendapatkan maafnya suatu hari nanti. Langkah pertama yang kulakukan adalah membersihkan puing-puing kehancuran dalam hidupku. Aku mulai mencari pekerjaan arsitek dengan semangat baru, melamar ke berbagai firma yang sebelumnya kuabaikan karena kesombonganku. Aku juga aktif mencari proyek lepas, memanfaatkan setiap koneksi yang masih kumiliki. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri dan kepada dunia bahwa aku bisa meraih kesuksesan dengan keringat dan kemampuanku sendiri, tanpa perlu bergantung pada kekayaan orang lain. Selain itu, aku juga menata kembali apartemen kecilku. Aku membuang barang-barang mewah yang kubeli dengan uang Adelia, menggantinya dengan perabotan sederhana namun nyaman. Aku menciptakan ruang yang lebih mencerminkan diriku yang sebenarnya, bukan citra palsu seorang pria mapan yang kubangun demi memikat Adelia. Di tengah upaya membangun kembali hidupku, aku tidak melupakan hal yang begitu berharga bagi Adelia, yayasan sosialnya. Melalui berita daring, laporan kegiatan yayasan, dan obrolan dengan beberapa kenalan yang peduli, aku mengetahui bahwa yayasan itu sedang mengalami kesulitan keuangan pasca kepergian Bapak Surya. Tanpa sepengetahuan Adelia, aku mulai menyisihkan sebagian kecil dari penghasilanku yang belum seberapa besar untuk disumbangkan ke yayasan tersebut. Aku melakukannya bukan untuk mencari perhatian atau mengharapkan pujian, melainkan sebagai wujud kepedulianku yang tulus terhadap sesuatu yang begitu penting bagi Adelia. Setiap donasi kecil yang kukirimkan terasa seperti setetes air di gurun penyesalanku.
Minggu-minggu berlalu tanpa ada kabar sedikit pun dari Adelia. Aku terus mengirimkan pesan singkat sesekali, hanya menanyakan kabarnya dan menyampaikan penyesalanku yang mendalam, tanpa pernah mengharapkan balasan. Aku mengerti bahwa luka yang kutorehkan membutuhkan waktu untuk mengering. Aku harus bersabar dan memberikan ruang bagi Adelia untuk memproses semua pengkhianatan ini. Suatu sore yang mulai senja, saat aku sedang berkutat dengan gambar rancangan di sebuah proyek renovasi rumah di pinggir kota, ponselku berdering. Nama Risa tertera di layar. Jantungku berdebar tak menentu. Nada suaranya di telepon tidak lagi sedingin es seperti sebelumnya, meskipun masih terasa kehati-hatian dan keraguan. "Arya," katanya dengan suara yang lebih datar dari biasanya. "Adelia, ia akan menghadiri acara lelang amal yang diadakan oleh yayasannya minggu depan. Ini adalah acara penggalangan dana yang sangat penting untuk kelangsungan operasional yayasan." Napasku tercekat. Ini adalah kesempatan pertamaku untuk melihat Adelia secara langsung setelah malam penuh air mata di hotel. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benakku. Bagaimana reaksinya jika melihatku? Apakah ia akan mengabaikanku begitu saja? Atau justru meluapkan amarahnya di depan umum? Apa menurutmu aku sebaiknya datang? Tanyaku ragu, menyuarakan ketakutan yang selama ini kupendam. Risa terdiam sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang keputusanku. "Itu adalah pilihanmu, Arya. Tapi jika kau benar-benar ingin menunjukkan penyesalanmu yang tulus, mungkin kehadiranmu bisa menjadi langkah awal yang baik. Namun, ingat satu hal, jangan pernah memaksanya untuk berinteraksi denganmu. Beri ia ruang dan waktu yang ia butuhkan." Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku memutuskan untuk menghadiri acara lelang amal tersebut. Bukan dengan harapan untuk mendekati Adelia secara langsung atau memohon pengampunannya, melainkan hanya untuk menunjukkan dukungan diam-diam dari kejauhan. Aku ingin ia melihat bahwa aku peduli terhadap hal yang begitu ia perjuangkan. Hari acara tiba. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki, meskipun terasa asing dan tidak nyaman di tubuhku. Saat tiba di gedung mewah tempat acara diadakan, aku melihat Adelia berdiri di antara kerumunan tamu, tampak anggun dalam balutan gaun malam berwarna gelap namun juga terlihat sedikit pucat dan rapuh. Ia berbicara dengan beberapa donatur, berusaha tersenyum dan bersikap ramah, meskipun aku bisa melihat jejak kesedihan yang masih terukir di sekitar matanya. Aku menjaga jarak, memilih posisi di sudut ruangan yang memungkinkan aku untuk mengamatinya tanpa terlalu mencolok. Aku melihat betapa bersemangatnya ia saat menjelaskan visi dan misi yayasannya kepada para calon donatur. Aku menyaksikan kehangatannya saat berinteraksi dengan anak-anak yatim piatu yang juga diundang dalam acara tersebut. Melihatnya berinteraksi dengan penuh kasih sayang, rasa bersalahku kembali menghantamku dengan kekuatan yang lebih besar. Aku telah menyakiti hati wanita sebaik ini, wanita yang begitu peduli terhadap sesama. Saat acara lelang berlangsung, aku memberanikan diri untuk membeli beberapa barang lelang dengan harga yang cukup tinggi, menggunakan nama anonim dan mentransfer dana langsung ke rekening yayasan. Ini adalah caraku untuk memberikan kontribusi nyata, tanpa harus berinteraksi langsung dengan Adelia dan membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, takdir seolah memiliki rencana lain yang tak terduga. Saat aku sedang menyelesaikan pembayaran untuk sebuah lukisan abstrak yang menurutku akan cocok untuk menghiasi dinding kantor yayasan, aku mendengar suara wanita parubaya yang sangat kukenal memanggil namaku dengan nada dingin dan menusuk. "Arya." Aku menoleh dengan terkejut dan melihat seorang wanita parubaya berdiri tak jauh dariku, didampingi oleh beberapa orang yang tampak seperti pengawalnya. Wajahnya tampak familiar. Namun aku tidak bisa langsung mengingat di mana dan kapan aku pernah bertemu dengannya. Ada aura kekuasaan dan ketidaksukaan yang terpancar jelas dari tatapannya. "Anda mengenal saya?" tanyaku dengan nada bingung dan sedikit gugup. Wanita itu tersenyum sinis, sebuah senyuman tanpa kehangatan sedikit pun. "Tentu saja aku mengenalmu,
Arya Pratama. Kau adalah pria muda yang menikahi menantuku, Adelia, hanya untuk menguras harta warisan suaminya, bukan? Aku terdiam membeku, merasa malu dan tertangkap basah di tempat umum. Tatapan dingin wanita itu menelanjangiku, seolah mampu melihat menembus kebusukan niat awalku. Aku adalah ibu dari Surya Wijaya. Lanjutnya dengan nada yang penuh penekanan dan ancaman, menyebut nama mendiang suami Adelia. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti menantuku lebih jauh. Aku akan memastikan kau membayar semua yang telah kau lakukan padanya. Ancaman itu menggantung di udara, menambah beban penyesalan dan ketakutanku yang sudah menumpuk. Ternyata, masa laluku dan niat burukku masih terus membayangi. Dan kini, aku harus menghadapi kemarahan dan permusuhan dari orang-orang yang sangat mencintai dan melindungi Adelia. Langkah awal penebusanku terasa semakin berat dan penuh rintangan dengan munculnya tatapan beku dan ancaman yang tersirat dari ibu mertuaku sendiri. Kata-kata Ibu Surya, bagai belati es yang menusuk jantungku, meninggalkan rasa dingin dan bersalah yang mendalam. Aku merasakan tatapan tajamnya menghakimiku, membeberkan kebusukan niat awalku tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Aku terbungkam, tak mampu membela diri, karena memang tidak ada pembelaan yang pantas untuk kebohonganku. Aku hanya bisa menundukkan kepala, menanggung rasa malu dan penyesalan yang begitu berat hingga terasa fisik. Namun, sebelum aku sempat merespons tuduhan yang menyayat hati itu, sebuah suara lembut namun tegas memecah ketegangan. Adelia tiba-tiba muncul di samping ibunya. Ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan bercampur kebingungan melihatku berdiri di hadapan ibunya dalam situasi yang jelas tidak nyaman. "Mama, ada apa ini?" tanya Adelia dengan nada khawatir. Matanya beralih dari ibunya kepadaku dengan tatapan penuh pertanyaan. Ibu Surya menoleh pada putrinya. Ekspresinya sedikit melunak saat menatap Adelia. Namun aura dinginnya kembali membekas saat pandangannya tertuju padaku. "Aku hanya sedang berbincang sebentar dengan kenalanmu ini, sayang." Adelia mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepadaku. Tatapannya menyelidik, mencoba membaca situasi yang terasa aneh ini. Aku bisa melihat berbagai emosi berkecamuk di matanya. Keterkejutan melihat kehadiranku, kebingungan atas percakapanku dengan ibunya, dan mungkin sedikit sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Arya, kau di sini?" tanyanya pelan. Suaranya bercampur antara keterkejutan dan kehati-hatian, seolah ia tidak yakin bagaimana seharusnya bersikap. Aku mengangguk lemah, tidak berani menatap matanya terlalu lama. Takut melihat sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Aku hanya ingin memberikan dukungan untuk acara yang sangat penting ini, Adelia." Ibu Surya mencibir sinis. Suaranya rendah namun cukup menusuk untuk didengar kami berdua. "Mendukung? Atau mungkin lebih tepatnya, mengawasi aset-asetnya lagi, memastikan tidak ada yang terlewatkan dari rencanamu yang gagal itu?" Adelia menatap ibunya dengan tatapan menegur yang lembut, seolah meminta ibunya untuk tidak memperkeruh suasana. "Mama, kumohon, jangan bicara seperti itu." Kemudian ia kembali menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca, sebuah campuran antara rasa ingin tahu dan jarak yang tercipta akibat pengkhianatanku. "Terima kasih sudah datang, Arya." Suasana di antara kami bertiga terasa begitu canggung dan tegang, bagai benang kusut yang sulit diurai. Aku merasa semakin tidak pantas berada di sana, di tengah orang-orang yang begitu tulus mencintai dan melindungi Adelia. Kehadiranku terasa seperti noda yang merusak kesucian acara amal yang begitu berarti baginya. Aku memutuskan untuk segera berpamitan, tidak ingin membuat Adelia semakin tidak nyaman atau memperpanjang konfrontasi yang menyakitkan ini. "Aku permisi dulu, Adelia," kataku pelan, berusaha menjaga nada bicaraku tetap sopan dan tidak mengganggu. "Terima kasih atas acaranya yang luar biasa." Adelia mengangguk singkat tanpa menatap mataku. Ekspresinya masih sulit kutafsirkan. Aku berbalik dan berjalan menjauh,
Merasakan tatapan dingin ibu surya mengikutiku hingga punggungku terasa dingin dan aku menghilang di antara kerumunan tamu yang sibuk bercengkerama. Setelah pertemuan singkat namun membekas itu, aku semakin menyadari betapa besar dan luasnya dampak kesalahanku. Aku tidak hanya menghancurkan hati Adelia, tapi juga mengecewakan orang-orang yang menyayanginya, termasuk ibunda mendiang suaminya yang jelas-jelas tidak akan pernah mempercayaiku. Aku merasa semakin terpuruk dalam jurang penyesalan, dan harapan untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan Adelia terasa semakin tipis bagai benang layang-layang yang putus tertiup angin. Namun, di tengah lautan keputusasaan yang hampir menenggelamkanku, kata-kata Risa kembali terngiang di benakku. Jangan menyerah. Tunjukkan penyesalanmu melalui tindakan nyata. Aku menggenggam erat nasihat itu, menjadikannya kompas dalam kegelapan hatiku. Aku mulai memutar otak lebih keras, mencari cara konkret untuk menebus kesalahanku. Aku menyadari bahwa permintaan maaf yang berulang-ulang dan janji-janji kosong tidak akan pernah cukup. Aku harus membuktikan perubahan dalam diriku secara konsisten, melalui perbuatan nyata yang menunjukkan ketulusan dan tanggung jawab atas tindakanku. Aku memutuskan untuk memfokuskan seluruh energiku pada karir arsitekku. Aku bekerja keras siang dan malam, mengambil setiap proyek yang datang, sekecil atau sebesar apapun. Aku ingin membangun reputasiku dari nol, membuktikan bahwa aku memiliki bakat dan dedikasi untuk meraih kesuksesan tanpa harus bergantung pada kekayaan orang lain. Aku juga terus menyumbang secara diam-diam ke Yayasan Adelia setiap bulan, meskipun jumlahnya masih jauh dari kata besar. Bagiku, ini adalah cara kecil untuk menunjukkan bahwa aku peduli terhadap apa yang ia perjuangkan. Beberapa bulan berlalu tanpa ada komunikasi langsung antara aku dan Adelia. Aku hanya sesekali menanyakan kabarnya pada Risa, yang meskipun masih bersikap hati-hati dan menjaga jarak, mulai memberikan sedikit informasi tentang keadaan Adelia. Risa mengatakan bahwa Adelia masih berjuang untuk menyembuhkan luka hatinya dan mengatasi rasa pengkhianatan yang mendalam. Namun ia mulai kembali aktif mengelola bisnisnya dengan lebih fokus dan mencurahkan banyak perhatian pada yayasannya. Suatu malam yang sunyi, saat aku sedang berkutat dengan sketsa desain di meja kerjaku, ponselku berdering. Nama Risa muncul di layar. Ada nada ragu namun juga sedikit harapan dalam suaranya saat ia berbicara. Ia mengatakan bahwa Yayasan Adelia sedang mencari seorang arsitek untuk merenovasi salah satu bangunan tua milik mereka yang kondisinya sudah memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan mendesak. Jantungku berdebar kencang, memompa darah lebih cepat dari biasanya. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Kesempatan untuk berkontribusi secara nyata pada sesuatu yang begitu berarti bagi Adelia. Dan mungkin secercah harapan kecil untuk menunjukkan perubahan positif dalam diriku. Tanpa ragu sedikit pun, aku meminta Risa untuk merekomendasikan diriku kepada Adelia. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, bisa jadi Adelia menolak mentah-mentah. Namun, aku bertekad untuk membuktikan kesungguhanku dan menunjukkan bahwa aku adalah pria yang berbeda dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, teleponku berdering lagi. Kali ini, nama Adelia tertera di layar. Suaranya di telepon terdengar datar dan profesional, tanpa ada jejak kehangatan atau kelembutan seperti dulu. Ia menawarkan proyek renovasi itu kepadaku, dengan syarat yang tegas. Aku harus bekerja secara profesional, mengikuti semua ketentuan yang berlaku, dan tidak mencoba mengganggu kehidupan pribadinya dengan cara apapun. Aku menerima tawaran itu tanpa ragu sedikit pun. Ini adalah awal dari penebusanku yang sesungguhnya. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bekerja keras, jujur, dan profesional. Aku akan menunjukkan kepada Adelia bahwa aku adalah pria yang berbeda, pria yang pantas mendapatkan kesempatan kedua, bukan untuk kembali padanya sebagai seorang suami, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dan menyesali semua kesalahannya. Aku akan memperbaiki semuanya, selangkah demi selangkah,
meskipun aku tahu jalan di depanku akan terjal dan penuh tantangan. Mendapatkan kepercayaan untuk merevitalisasi bekas sekolah tua menjadi pusat kegiatan belajar Yayasan Wijaya adalah seperti oase di tengah gurun penyesalanku. Aku menyadari bahwa ini bukan serta-merta pengampunan dari Adelia, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan dengan syarat ketat untuk membuktikan profesionalisme. Aku menggenggam erat kesempatan ini, berjanji pada diri sendiri untuk mencurahkan seluruh kemampuan dan integritasku dalam setiap detail proyek ini. Bangunan itu memiliki sejarah panjang, menyimpan kenangan akan tawa dan belajar generasi-generasi sebelumnya. Rencananya, bangunan ini akan bertransformasi menjadi ruang yang hangat dan inspiratif bagi anak-anak yatim piatu yang berada di bawah naungan Yayasan Adelia. Ini adalah tujuan mulia yang menggerakkan hatiku. Aku menghabiskan berjam-jam menyusun rancangan, memvisualisasikan setiap sudut ruangan, memastikan keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitasnya terpenuhi. Aku ingin menciptakan tempat di mana anak-anak bisa merasa aman, bersemangat untuk belajar, dan mengembangkan potensi mereka. Selama masa renovasi yang berjalan cukup intensif, interaksiku dengan Adelia sangat minim. Ia menunjuk Maya, seorang wanita tegas dan profesional yang menjabat sebagai manajer proyek di yayasannya, untuk mengawasi pekerjaanku secara langsung dan menjadi penghubung utama dengannya. Maya menjalankan tugasnya dengan sangat baik, namun aku bisa merasakan lapisan tipis ketidakpercayaan yang masih membungkus setiap interaksinya denganku. Pertanyaan-pertanyaannya tajam dan detail, seolah ia mencari-cari celah kesalahan dalam pekerjaanku. Aku berusaha untuk tetap sabar dan profesional, menjawab setiap pertanyaannya dengan jelas dan memberikan penjelasan logis untuk setiap keputusan desain dan teknis yang kuambil. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu dan melihat dedikasiku pada proyek ini, aku mulai merasakan perubahan halus dalam sikap Maya. Kerutan di dahinya tidak lagi permanen, dan nada bicaranya tidak lagi setajam dulu. Ia mulai menghargai ketelitian kerjaku, ide-ide kreatif yang kusulkan untuk memaksimalkan ruang dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak. Kami bahkan mulai terlibat dalam diskusi yang lebih santai di luar urusan teknis, membahas tentang visi yayasan dan dampaknya bagi komunitas. Beberapa kali, Adelia datang meninjau perkembangan renovasi secara langsung. Kedatangannya selalu didampingi oleh Maya dan beberapa staf inti yayasan. Saat bertemu denganku di lokasi proyek yang masih berantakan oleh material bangunan, ia selalu bersikap formal dan menjaga jarak aman. Namun, aku menangkap sekilas tatapan tertarik dan apresiasi di matanya saat ia mengamati hasil pekerjaanku yang mulai terlihat. Ia memberikan beberapa masukan yang konstruktif, yang kutanggapi dengan ucapan terima kasih dan segera kupertimbangkan dalam pelaksanaan. Selama mengerjakan proyek ini, fokusku tidak hanya tertuju pada aspek fisik bangunan. Aku berusaha untuk benar-benar memahami visi Adelia untuk pusat kegiatan belajar ini. Aku meluangkan waktu berbicara dengan para pengurus yayasan, mendengarkan cerita mereka tentang anak-anak, dan bahkan berinteraksi langsung dengan beberapa anak yang datang melihat proses renovasi. Pengalaman ini memberiku perspektif baru dan menginspirasiku untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional secara akademis tetapi juga mampu menstimulasi kreativitas, imajinasi, dan semangat belajar anak-anak melalui desain yang ceria dan interaktif. Tanpa kusadari, dedikasiku pada proyek ini dan interaksiku yang penuh makna dengan tujuan mulia yayasan mulai menumbuhkan benih-benih perubahan yang positif dalam diriku. Aku merasakan kepuasan yang mendalam bukan hanya karena berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik secara teknis, tetapi juga karena aku bisa memberikan kontribusi nyata pada sesuatu yang jauh lebih besar dan bermakna dari ambisi pribadiku. Melihat senyum polos dan mata berbinar anak-anak saat mereka mengunjungi bangunan yang hampir selesai direnovasi, membayangkan kegembiraan mereka saat belajar dan bermain di sana, memberiku kebahagiaan yang tak ternilai harganya, jauh melampaui kepuasan materi yang dulu kuincar. Suatu sore menjelang akhir masa renovasi,
Saat aku sedang memeriksa detail terakhir pemasangan rak buku di salah satu ruang kelas yang akan menjadi perpustakaan mini, Adelia datang seorang diri. Ini adalah pertama kalinya kami berinteraksi secara langsung tanpa perantara sejak malam penuh air mata di kamar hotel. Jantungku langsung berdebar kencang, bercampur antara gugup dan harapan yang samar. "Arya," sapanya pelan, suaranya tidak lagi sedingin es seperti dulu, meskipun masih terasa kehati-hatian dan jarak yang tercipta akibat pengkhianatanku. Aku menoleh dan menatapnya, berusaha menjaga ekspresiku tetap tenang dan profesional. "Adelia." Ia berjalan mendekat perlahan, mengamati hasil renovasi dengan tatapan seksama, menyentuh dinding yang baru dicat, melihat rak-rak buku yang sudah terisi sebagian, dan mengagumi jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dengan leluasa. Ini sungguh luar biasa, Arya. Jauh lebih baik dari yang kubayangkan sebelumnya. Terdapat nada kekaguman yang tulus dalam suaranya, dan itu menghangatkan sedikit dingin di hatiku. "Terima kasih," jawabku tulus, merasa sedikit lega mendengar pujiannya. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan visi yayasan dan menciptakan ruang yang bermanfaat bagi anak-anak. Kami terdiam sejenak, hanya suara langkah kaki kami di lantai yang baru dipasang dan suara debu konstruksi yang sesekali terdengar dari luar. Kemudian, Adelia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan tatapan yang lebih lembut dan terbuka dari yang pernah kulihat dalam beberapa bulan terakhir. Aku melihat bagaimana kau bekerja keras untuk proyek ini, Arya." Maya juga memberikan laporan yang sangat positif tentang profesionalismu, dedikasimu, dan ide-ide kreatifmu. Aku menundukkan kepala sedikit, merasa malu namun juga terharu mendengar pengakuannya. "Aku hanya berusaha melakukan pekerjaanku dengan sebaik mungkin, Adelia. Ini lebih dari sekadar pekerjaan yang dilakukan dengan baik," kata Adelia pelan, tatapannya kini lebih dalam dan penuh pertimbangan. "Aku bisa merasakan. Ada ketulusan dalam setiap detail pekerjaanmu. Seperti ada hati yang kau curahkan di sini." Kata-kata itu bagai setetes embun yang menyegarkan gurun hatiku yang kering kerontang. Aku mengangkat kepala dan menatap mata Adelia. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan terakhir, aku melihat secercah harapan yang kecil namun nyata di sana. Mungkin masih ada jalan yang sangat panjang dan terjal untuk menebus kesalahanku, tidak hanya sebagai seorang profesional yang kompeten, tetapi juga sebagai seorang pria yang benar-benar menyesali perbuatannya. Proyek renovasi ini, tanpa kusadari, telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar pekerjaan arsitektur. Ini adalah awal dari pertumbuhan yang tak terduga dalam diriku, dan mungkin awal dari pemulihan sebuah hati yang terluka oleh kebohonganku. Setelah pengakuan Adelia tentang ketulusan dalam pekerjaanku, suasana di antara kami menjadi sedikit berbeda. Ada jarak yang masih terasa, namun tidak lagi setegang dulu. Kami mulai terlibat dalam percakapan yang lebih panjang tentang proyek renovasi, tentang visi yayasan, dan bahkan sesekali tentang hal-hal yang lebih pribadi. Suatu sore, saat kami berdua meninjau ruang perpustakaan yang sudah hampir selesai, Adelia tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. "Arya," katanya pelan, "ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, sesuatu yang seharusnya kutanyakan sejak lama." Jantungku berdebar kencang. Aku merasa ini adalah momen penting. "Apa itu, Adelia?" Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Mengapa kau tetap bertahan dengan proyek ini? Setelah semua yang terjadi, setelah aku tahu niat awalmu, mengapa kau tidak pergi saja?" Pertanyaan itu menusukku tepat di jantung. Aku menatap matanya, berusaha menyampaikan kejujuran yang selama ini kupendam. Karena aku ingin menebus kesalahanku, jawabku tulus. "Awalnya memang benar. Aku mendekatimu karena alasan yang salah. Tapi selama bersamamu, aku belajar banyak hal. Aku melihat kebaikan hatimu, ketulusanmu dalam membantu sesama. Aku
Aku mulai menghargaimu, Adelia. Dan meskipun aku telah menyakitimu, aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku melanjutkan, proyek ini bukan hanya sekadar pekerjaan bagiku. Ini adalah kesempatan untuk berkontribusi pada sesuatu yang berarti bagimu. Melihat kebahagiaan anak-anak di sini, itu memberikan kepuasan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Adelia terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Ada keraguan, namun juga ada sedikit kelembutan di matanya. Kau tahu, katanya akhirnya, suaranya pelan. Risa juga mengatakan hal yang sama. Ia bilang, ia melihat perubahan dalam dirimu. Aku merasa sedikit lega mendengar itu. Restu dari Risa, orang yang sangat dipercaya Adelia, mungkin bisa membuka jalan bagiku. Aku berterima kasih pada Risa karena telah memberiku kesempatan ini, jawabku. Dan aku berterima kasih padamu, Adelia, karena telah mempercayaiku untuk proyek ini. Setelah percakapan itu, ada kehangatan yang mulai terasa di antara kami. Kami tidak lagi canggung saat berdekatan. Sesekali, tanpa sadar, tangan kami bersentuhan saat memeriksa detail bangunan, dan tidak ada yang menarik tangannya menjauh. Saat pusat kegiatan belajar itu akhirnya selesai dan siap diresmikan, Adelia memintaku untuk hadir dalam acara tersebut. Aku merasa terhormat dan bahagia bisa menjadi bagian dari momen penting itu. Dalam pidatonya, Adelia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan pusat kegiatan belajar itu, termasuk menyebutkan namaku dengan nada yang tulus dan penuh apresiasi. Setelah acara selesai, Adelia menghampiriku. "Terima kasih, Arya," katanya dengan senyum tulus. "Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Anak-anak pasti akan sangat bahagia di sini." "Aku senang bisa membantu, Adelia," jawabku. Melihat senyumnya membuat hatiku menghangat. Beberapa minggu kemudian, Adelia mengajakku makan malam. Kali ini, bukan untuk membahas proyek atau pekerjaan. Kami makan malam di sebuah restoran sederhana namun nyaman, tempat yang jauh dari kemewahan yang dulu mengelilingi kami. Malam itu, kami berbicara tentang banyak hal. Tentang masa lalu, tentang penyesalan, tentang harapan untuk masa depan. Adelia menceritakan tentang perasaannya setelah mengetahui kebohonganku, tentang rasa sakit dan kekecewaan yang ia alami. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian, mengakui kesalahanku, dan menyampaikan penyesalanku sekali lagi dengan tulus. Di akhir malam itu, Adelia menatapku dengan tatapan yang lembut dan penuh pertimbangan. "Arya," katanya pelan, "aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Luka itu masih ada. Tapi, aku melihat usahamu. Aku melihat perubahan dalam dirimu. Dan, aku akui, aku merindukanmu." Air mata haru menggenang di mataku. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Aku juga merindukanmu, Adelia. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku berjanji, aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa cintaku padamu sekarang adalah nyata." Adelia tersenyum tipis. Mungkin kita bisa mencoba lagi. Perlahan. Sebagai teman, mungkin." Hatiku terasa dipenuhi kebahagiaan yang tak terhingga. Ini adalah awal yang baru. Awal yang didasari oleh kejujuran dan penyesalan. Aku tahu jalan di depanku masih panjang dan tidak mudah, tapi aku bertekad untuk berjuang demi cinta Adelia. Cinta yang tanpa sadar telah tumbuh di hatiku di tengah niat burukku. Benih cinta yang sempat layu kini mulai bersemi kembali, lebih kuat dan lebih tulus dari sebelumnya. Menerima uluran tangan persahabatan dari Adelia adalah anugerah yang lebih berharga dari seluruh kekayaan yang pernah kubayangkan. Aku menyadari bahwa ini bukanlah lampu hijau untuk kembali ke pelukannya dalam semalam, melainkan sebuah undangan untuk menapaki jalan panjang dan berliku dalam membangun kembali kepercayaan yang telah kuhancurkan berkeping-keping.
Aku memegang teguh kesempatan ini, berjanji dalam hati untuk tidak menyia-nyiakannya dengan harapan palsu atau tindakan gegabah. Hari-hari setelahnya kami lalui dengan kehati-hatian yang nyaris terasa rapuh. Kami mulai menghabiskan waktu bersama lebih sering. Tidak lagi hanya terikat oleh urusan proyek renovasi yang telah usai, tetapi juga berbagi cerita tentang hal-hal sederhana dalam keseharian kami. Kami bertukar tawa tentang kejadian lucu, saling mendukung dalam menghadapi tantangan kecil, dan mulai membuka diri tentang preferensi dan ketidaknyamanan masing-masing. Di awal, bayangan masa lalu masih terasa mengganjal. Sisa-sisa luka pengkhianatan yang belum sepenuhnya mengering menciptakan jarak tak kasat mata. Namun, perlahan, seiring dengan kejujuran dan ketulusan yang kutunjukkan, kecanggungan itu mulai mencair, digantikan oleh kehangatan dan keakraban yang familiar, meskipun dengan batasan-batasan yang kami sepakati bersama. Aku berusaha menjadi pendengar yang setia untuk setiap keluh kesahnya, memberikan dukungan moral tanpa mengharapkan imbalan apapun. Aku menceritakan tentang perjuanganku membangun karir dari nol, tentang impian-impianku yang sederhana namun tulus, tanpa ada lagi kepura-puraan atau citra palsu yang kubangun dulu. Aku ingin Adelia melihatku sebagai Arya yang sesungguhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihanku, bukan sebagai pria ambisius yang terobsesi dengan kekayaan. Ajaibnya, Adelia pun mulai membuka hatinya kembali. Ia berbagi tentang tekanan yang ia rasakan dalam mengelola bisnis peninggalan suaminya tanpa kehadirannya, tentang kesepian yang sesekali menghantuinya, dan tentang kerinduannya akan sosok pendamping yang bisa ia percayai sepenuhnya. Aku mendengarkannya dengan empati yang mendalam, memberikan saran jika ia memintanya, dan berusaha menjadi sandaran emosional yang kuat baginya, tanpa menyentuh ranah romantis yang belum saatnya. Risa menjadi saksi bisu dari evolusi hubungan kami. Awalnya, ia masih memasang tembok kewaspadaan yang tinggi setiap kali aku berada di dekat Adelia. Tatapan matanya seringkali menyelidik, seolah mencari sisa-sisa niat buruk dalam diriku. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat ketulusanku yang tak kunjung pudar dan perubahan nyata dalam sikap serta perilakuku. Ia bahkan beberapa kali mengajakku berbicara secara pribadi, memberikan nasihat yang tulus dan pandangannya yang bijak tentang bagaimana aku bisa mendapatkan kembali kepercayaan Adelia sepenuhnya, menekankan pentingnya kesabaran dan konsistensi. Suatu malam yang hangat, saat aku dan Adelia sedang menikmati makan malam sederhana yang ia masak sendiri di rumahnya, Risa bergabung dengan kami. Suasana malam itu terasa jauh lebih santai dan penuh keakraban dibandingkan sebelumnya. Di tengah percakapan yang mengalir, Risa tiba-tiba menatap Adelia dengan tatapan lembut dan berkata, "Delia, kau tahu, aku melihat Arya benar-benar berusaha keras. Ia tidak lagi seperti pria yang kukenal dulu. Ada ketulusan yang terpancar dari setiap tindakannya." Adelia membalas tatapan sahabatnya dengan senyum tipis namun penuh arti. "Aku tahu, Risa. Aku merasakannya juga. Ada sesuatu yang berbeda kali ini." Pengakuan itu bagai embusan angin segar yang menyegarkan hatiku yang selama ini diliputi keraguan. Aku tahu, jalan menuju pengampunan dan cinta Adelia masih panjang dan penuh tantangan. Namun restu tak terucap dari Risa memberikan harapan baru yang membakar semangatku. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta yang sempat layu dan hampir mati di hati kami mulai bersemi kembali dengan lebih kuat dan lebih tulus. Kami berdua belajar dari pahitnya masa lalu, menghargai setiap momen kebersamaan yang kini terasa begitu berharga, dan membangun fondasi hubungan yang lebih kokoh, didasari oleh kejujuran, kepercayaan, dan komunikasi yang terbuka. Aku tidak lagi terobsesi dengan kekayaan Adelia. Yang kini kuinginkan hanyalah kebahagiaannya, senyumnya yang menawan, dan cintanya yang tulus. Aku bekerja keras setiap hari untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan semua itu, bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa aku sekarang dan siapa aku berusaha menjadi untuknya. Suatu sore yang cerah, saat kami sedang menikmati ketenangan taman kota yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran,
Adelia tiba-tiba berhenti berjalan dan menatapku dengan tatapan yang dalam dan penuh cinta. "Arya," katanya pelan, suaranya bergetar lembut. Aku rasa aku mulai mencintaimu lagi. Bukan karena siapa kau dulu, dengan segala kebohongan dan ambisimu, tapi karena siapa kau sekarang. Pria yang sabar, tulus, dan penuh penyesalan." Air mata haru kembali menggenang di pelupuk mataku. Aku meraih tangannya yang terasa begitu familiar di dalam genggamanku dan menciumnya dengan lembut, melampiaskan rasa syukur dan cinta yang meluap-luap dalam hatiku. "Aku juga mencintaimu, Adelia." Lebih dari kata-kata mampu mengungkapkannya. Namun, bayangan masa lalu masih sesekali menghantui, terutama dalam diri Ibu Surya. Meskipun ia tidak lagi bersikap dingin seperti dulu, keraguan dan kekhawatiran masih terpancar dari tatapannya setiap kali kami bertemu. Aku memahami perasaannya sepenuhnya. Aku telah menyakiti putrinya, dan luka itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar sembuh. Memulihkan kepercayaan seorang ibu adalah tugas yang berat, namun aku tidak akan menyerah. Aku terus berusaha menunjukkan rasa hormat dan ketulusanku kepada Ibu Surya. Aku seringkali mengunjunginya, menawarkan bantuan dalam berbagai hal, dan selalu bersikap sopan, rendah hati, dan penuh perhatian. Perlahan, aku melihat sedikit demi sedikit perubahan dalam sikapnya. Meskipun belum sepenuhnya hangat dan penuh kehangatan, tatapannya tidak lagi setajam dulu, dan sesekali ia bahkan tersenyum kecil padaku. Suatu malam yang sunyi, Ibu Surya memanggilku untuk berbicara secara pribadi di ruang kerjanya. Aku merasa gugup dan cemas, takut akan penolakan terakhir yang mungkin akan ia lontarkan. Namun, kata-kata yang keluar dari bibirnya justru membuat hatiku terharu dan dipenuhi harapan. "Arya," katanya dengan nada serius namun tidak lagi dingin, "aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah kau lakukan pada Adelia. Luka itu akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya. Tapi, aku melihat betapa bahagianya putriku bersamamu saat ini. Dan jika kebahagiaan Adelia adalah yang terpenting bagiku, melebihi segalanya, maka aku akan mencoba untuk menerima kehadiranmu kembali dalam hidupnya. Jangan pernah lagi kau sakiti dia, Arya." Air mata haru kembali membasahi pipiku. Ini adalah langkah besar, sebuah pengakuan yang sangat berarti. Restu dari Ibu Surya, wanita yang begitu mencintai dan melindungi Adelia, adalah segalanya bagiku. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Ibu Surya, bahwa aku tidak akan pernah lagi menyakiti Adelia dengan cara apapun. Aku akan menjaganya, mencintainya dengan tulus, dan menghargai setiap detik kebersamaan kami selamanya. Dengan restu dari keluarga dan dukungan tulus dari teman-teman, aku dan Adelia kembali merencanakan pernikahan. Kali ini, segalanya terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi atau kepalsuan dalam setiap janji yang terucap. Pernikahan ini didasari oleh cinta yang tulus, penyesalan yang mendalam atas kesalahan masa lalu, dan harapan yang membuncah untuk masa depan yang lebih baik. Fondasi yang retak kini sedang kami bangun kembali dengan hati-hati, dengan setiap batu bata diikat oleh cinta dan kepercayaan yang semakin kuat. Persiapan pernikahan kedua kami terasa jauh lebih tenang dan bermakna. Tidak ada lagi hiruk-pikuk kemewahan yang dipaksakan atau senyum palsu di antara para tamu. Kali ini, pernikahan kami dihadiri oleh orang-orang terdekat yang benar-benar menyayangi kami dan mendukung hubungan kami. Risa menjadi maid of honor Adelia, dan sahabat baikku, Rio, menjadi best man. Ibu Surya pun tampak hadir dengan senyum tulus di wajahnya, memberikan restu yang begitu berarti bagi kami. Upacara pernikahan diadakan di taman belakang rumah Adelia, di bawah rindangnya pepohonan yang dihiasi dengan bunga-bunga putih yang sederhana namun indah. Suasana terasa intim dan penuh kehangatan. Saat Adelia berjalan menuju altar, mengenakan gaun putih sederhana yang memancarkan kecantikan alaminya, hatiku kembali berdebar seperti pertama kali aku melihatnya. Namun kali ini,
Debaran itu bukan karena ambisi, melainkan karena cinta yang tulus dan rasa syukur yang tak terhingga. Janji pernikahan yang kami ucapkan kali ini terasa lebih dalam dan bermakna. Kami tidak hanya berjanji untuk saling mencintai dan menghargai, tetapi juga berjanji untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang didasari oleh kejujuran dan kepercayaan. Air mata haru kembali membasahi pipiku saat Adelia mengucapkan janjinya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Setelah upacara selesai, kami bertukar senyum bahagia dan berpelukan erat. Aku bisa merasakan kehangatan cinta Adelia yang tulus, dan itu adalah kebahagiaan yang jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan di dunia. Resepsi pernikahan diadakan dengan sederhana namun penuh keakraban. Kami berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan teman-teman terdekat, menikmati hidangan sederhana namun lezat, dan berdansa di bawah bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Malam itu, aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Aku tidak hanya mendapatkan kembali cinta Adelia, tetapi juga mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Beberapa tahun berlalu setelah pernikahan kedua kami. Kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Kami belajar untuk saling memahami, saling mendukung dalam setiap langkah, dan saling memaafkan setiap kesalahan kecil yang terjadi. Aku fokus pada karir arsitekku, berhasil membangun firma kecil yang cukup sukses berkat kerja keras dan dedikasiku. Adelia terus mengembangkan bisnisnya dan yayasan sosialnya, dengan dukungan penuh dariku. Kami seringkali menghabiskan waktu bersama anak-anak yatim piatu binaan yayasan, berbagi kebahagiaan dan memberikan inspirasi. Melihat senyum tulus mereka memberikan arti yang lebih dalam hidup kami. Aku tidak pernah lagi menyesali kegagalanku dalam rencana awal. Justru, kegagalan itu telah membawaku pada sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta sejati yang tumbuh di tengah penyesalan dan penebusan. Hubunganku dengan Ibu Surya pun semakin membaik. Ia kini menerimaku sebagai bagian dari keluarga, bahkan seringkali memberikan nasihat dan dukungannya. Risa tetap menjadi sahabat terbaik Adelia dan juga menjadi teman baikku. Kami seringkali menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Aku menyadari bahwa kekayaan materi bukanlah segalanya. Kebahagiaan sejati terletak pada cinta yang tulus, kepercayaan, dan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang kita sayangi. Aku bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan padaku. Aku bersyukur atas cinta Adelia yang tanpa syarat. Dan aku bersyukur atas pelajaran berharga yang kudapatkan, bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga, bahkan di tengah niat buruk dan kebohongan, asalkan ada kesungguhan untuk berubah dan menebus kesalahan. Pernikahanku yang awalnya didasari oleh ambisi untuk menguasai harta, kini benar-benar berjalan dengan penuh cinta. Cinta yang tulus, abadi, dan jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan di dunia. Tahun-tahun setelah pernikahan kedua kami mengalir bagaikan sungai yang tenang namun dalam, membawa serta arus kebahagiaan yang stabil dan kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Rumah tangga yang kami bangun kini terasa seperti sebuah pelabuhan yang aman, tempat di mana cinta dan pengertian menjadi sauh yang kokoh. Kami belajar untuk merayakan setiap pencapaian kecil, sekecil apapun itu, dan saling menjadi pelindung di kala badai kehidupan menerpa. Karir arsitekku terus menanjak dengan mantap. Firma kecil yang dulu kurintis dengan susah payah kini mulai mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari berbagai pihak. Aku merasakan kepuasan yang mendalam setiap kali melihat bangunan rancanganku berdiri kokoh, bukan semata-mata karena kemewahannya, melainkan karena fungsi dan dampaknya yang positif bagi masyarakat. Adelia, dengan kepemimpinan yang bijaksana, terus mengembangkan Wijaya Corp dan semakin memperluas sayap yayasan sosialnya. Malam-malam kami seringkali diisi dengan diskusi hangat tentang proyek-proyek sosial baru, bertukar ide-ide inovatif dan sumber daya untuk menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan.
Kehadiran anak-anak yatim piatu dalam lingkaran hidup kami memberikan dimensi baru yang penuh warna dan makna. Kunjungan rutin kami ke pusat kegiatan belajar yang dulu dengan segenap hati kurenovasi selalu menjadi momen yang kami nantikan. Tawa riang mereka adalah melodi terindah yang mengalun dalam kehidupan kami. Meskipun kami belum dikaruniai keturunan biologis, kasih sayang kami mengalir deras kepada anak-anak yayasan, yang telah kami anggap sebagai keluarga besar kami sendiri. Setiap senyum dan pelukan mereka adalah pengingat akan tujuan hidup yang lebih mulia. Hubunganku dengan Ibu Surya pun semakin hari semakin erat, melampaui sekadar hubungan menantu dan ibu mertua. Ia kini benar-benar memperlakukanku layaknya putranya sendiri. Sore hari seringkali kami habiskan bersama di taman belakang rumah, bertukar cerita, berbagi nasihat, dan merenungkan perjalanan hidup yang penuh liku ini. Aku belajar banyak tentang ketegaran jiwa dan kebijaksanaan hidup dari wanita yang begitu mencintai putrinya. Risa tetap menjadi sahabat karib Adelia dan juga menjadi teman baikku. Pertemuan-pertemuan kami selalu diwarnai dengan kehangatan, tawa, dan dukungan yang tak pernah pudar. Masa lalu dengan segala kegelapan kebohongan dan niat burukku memang pernah menjadi bayangan kelam dalam hidup kami. Namun, aku tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang kudapatkan dari sana. Kegagalan rencanaku untuk menguasai harta Adelia justru menjadi titik balik yang membukakan mataku pada hakikat cinta sejati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku menyadari bahwa kekayaan materi hanyalah fatamorgana yang fana. Yang abadi dan memberikan makna sejati dalam hidup adalah cinta yang tulus, kepercayaan yang kokoh, dan jalinan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang kita sayangi. Seringkali, di tengah kesibukan dan rutinitas, aku menyempatkan diri untuk merenung. Betapa beruntungnya aku mendapatkan anugerah kesempatan kedua. Kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan sepenuh hati. Kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu dan membangun kehidupan yang lebih bermakna. Aku tidak akan pernah bisa menghapus sepenuhnya rasa sakit yang pernah kurasakan Adelia akibat kebohonganku. Namun aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus berusaha setiap hari menjadi suami yang pantas untuknya, untuk mencintainya tanpa syarat, dan untuk menghargai setiap detik kebersamaan yang kami miliki. Di suatu malam yang sunyi, saat kami duduk berdua di beranda rumah yang diterangi rembulan, menikmati keindahan bintang-bintang yang bertaburan di langit malam yang luas, Adelia menggenggam tanganku erat, kehangatan telapak tangannya menenangkan jiwaku. "Kau tahu, Arya," katanya dengan senyum lembut yang selalu berhasil meluluhkan hatiku, "aku tidak pernah benar-benar menyesali semua yang terjadi di masa lalu. Meskipun awalnya terasa begitu menyakitkan dan mengkhianati, aku percaya bahwa semua itu membawa kita ke tempat ini. Tempat di mana cinta kita tumbuh menjadi lebih kuat, lebih tulus, dan lebih abadi." Aku membalas senyumnya dengan senyuman yang penuh rasa syukur dan mencium lembut punggung tangannya. "Aku juga, Adelia. Aku bersyukur untuk setiap liku dan tantangan dalam perjalanan hidup kita. Karena justru di sanalah aku menemukanmu, cinta sejatiku yang sesungguhnya." Kehidupan yang kami jalani kini terasa jauh lebih kaya dan bermakna dari sekadar gemerlap duniawi. Kami memiliki cinta yang tulus dan mendalam, keluarga dan sahabat yang mendukung, serta tujuan hidup yang mulia untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Aku, pria yang dulu dengan penuh ambisi nekat menikahi janda kaya hanya untuk menguasai hartanya, kini menjalani kehidupan yang dipenuhi cinta, kebahagiaan yang sederhana namun hakiki, dan rasa syukur yang tak terhingga. Kisah hidupku adalah pengingat abadi bahwa kekayaan materi bisa dicari dan hilang. Namun cinta sejati adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Dan aku, akhirnya, telah menemukan harta yang sesungguhnya dalam pelukan wanita yang kucintai. Sebuah harta yang jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan di dunia.